SMK Informatika, sekolah IT berbasis industri yang terletak di Jalan Perjuangan nomor 31 Bypass Kota Cirebon. Sekolah pertama di Kota Cirebon yang melaksanakan pembelajaran Al-Quran metode Qiraati. Memiliki beberapa program unggulan dan 3 jurusan di dalamnya. 3 jurusan tersebut meliputi teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. Guru adalah profesi yang begitu mulia dan terhormat. Mereka membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup sukses di masa depan, belajar adalah kuncinya. Maka, izinkan saya untuk mempersembahkan video ini kepada salah satu guru SMK Informatika yang sangat amat saya sayangi, hormati, dan banggakan. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah. Assalamualaikum. Perkenalkan, Ibu Nur Hasanah, biasa dipanggil Bu Anah di sini. Di SMK Informatika Al-Irsyad baru bergabung tahun 2022 sebagai guru sejarah Indonesia dan juga PPKN. Kayaknya pengen jadi guru itu muncul ya pas pengen kuliah sih. Pas pengen kuliah, pengen jadi apa ya gitu, pengen kemana ya. Terus ya memilih untuk jadi guru karena lebih fleksibel waktunya gitu ya untuk perempuan kayaknya. Terus salah satunya karena pas pemilihan kampus sih. Jadi sebenarnya pengen kuliah di luar kota. Pengen kuliah di luar kota gitu kan. Pengen ngerasain kuliah di luar kota, pengen ngerasain ngekos gitu kan. Karena ngelihat kakak ya. Nah, terus milih-milih kampus gitu, pengen di mana. Tadinya kan sempat pengen di Bandung, sempat pengen di Jogja. Nggak direstui, nggak diridoi gitu kan, karena nggak ada saudara gitu, nggak jauh dari saudara, nggak ada yang istilahnya bisa nengok ya. Nah, kalau di Jakarta itu ya adalah yang bisa nengok gitu, yang kalau misalkan dimintain bantuan cepet bisa gitu. Nah, makanya ya udah di Jakarta aja gitu. Dan Jakarta kan ibaratnya yang negeri ya nggak banyak gitu kan. Akhirnya terus ya udahlah, karena mikir profesi guru kayaknya cocok, tepat gitu buat perempuan, ya udah memilih buat jadi guru, daftarlah di UNJ. Ya apa ya, kalau dibilang dari kecil mungkin iya sih gitu ya. Terus ya seiring berjalannya waktu pasti kan kamu ntar juga milih nih gitu kan, apalagi udah SMA, milih pengen jadi apa, pengen fokusnya diseriusinnya yang mana. Kalau sudah berapa lama dihitung dari kuliah kali ya? Dari lulus kuliah kali ya? 2016. Ya sekitar 7 tahunan. Tapi kalau ya 7 tahunan berarti. Tapi kalau ngajarnya sih dari kuliah. Pokoknya semester 3 atau semester 2 itu udah mulai privat gitu sih. Tapi kalau di sekolah bener gitu ya udah setelah lulus. Paling sebelumnya pas kuliah kan ada praktek itu doang gitu. Jadi sekitar 7 tahun. Perasaannya gitu ya pasti deg-degan lah. Walaupun kuliahnya keguruan gitu ya, walaupun misalnya pas kuliah sering presentasi, tapi tetap aja ketika bener-bener ngadepin murid gitu, ketemu sama murid, ya pasti pertama ada rasa deg-degan, takut nggak menarik, takut nggak nguasain materi, atau takut muridnya cuek bebek gitu. Gitu. Jadi
ya emang itu kan yang dipelajarin gitu ya, bagaimana menjadi guru yang bisa menarik perhatian murid gitu. Kalau pertama kali ngajar nih nanyanya, kalau pertama kali ngajar sih kan privat ya, terus praktek di SMP negeri di Jakarta, terus bimbel, terus kalau bener yang lama gitu ya, kalau yang lama sih di SMK swasta di Jakarta. Tuh. Tapi kalau dibilang pertama kali, ya itu pertama kali privat. Sebenarnya semua hal itu nggak usah dihafalin, tapi dipahamin gitu. Jadi kalau belajar PPKN, belajar sejarah, jangan mikirnya semua hal harus dibaca, harus dihafalin benar-benar sesuai dengan teks gitu ya, sesuai dengan buku. Enggak sih, enggak harus. Yang penting kita tahu konsepnya gitu. Selebihnya sebenarnya pelajaran PPKN gitu ya. Kalau sejarah sih kan kita harus sesuai dengan fakta ngomongnya. Jadi harus benar-benar tahu ini kejadiannya seperti apa. Tapi kalau PPKN itu kan konsep ya, konsep sosial gitu. Yang penting kita tahu konsepnya, selebihnya kalian bisa improvisasi sendiri, bisa menjelaskan dengan bahasa kalian gitu. Jadi guru di SMK Informatika. Pertama karena ini sekolah Al-Irsyad. Iya, terus istilahnya sekolah Islam gitu ya. Karena kan sekolah Islam itu ya berlandaskan Islam, di bayangan ibu ya pasti ibaratnya menjalankan syariat Islam, terus pasti ada partnya guru-guru itu dikasih pemahaman Islam atau pembelajaran Islam. Ya kayak kalian lihat aja kan, misalnya guru-gurunya juga ikutan ngaji loh gitu, terus guru-gurunya juga ikutan kajian loh. Jadi maksudnya selain ibu masuk ke SMK Al-Irsyad buat mengamalkan ilmu gitu yang ibu dapat, yang ibu punya, tapi ibu juga di sini mendapatkan ilmu baru gitu. Dan ya pertamanya sih karena ngerasa ilmu agamanya pas-pasan. Jadi terus kebetulan juga kan lowongannya kan yang dibutuhkan gitu di SMK Al-Irsyadnya juga sesuai sama jurusan ibu gitu ya, sama backgroundnya ibu. Jadi ya berarti kan ibaratnya ada jodoh gitu antara ibu dengan SMK Al-Irsyad. Ya kalau lelah sih pasti lelah lah ada, ya nggak mungkin nggak lelah, namanya manusia. Apalagi ibaratnya misalnya di sekolah ada apa, di rumah ada apa, terus ya kitanya kan cuma satu gitu ya. Kadang ya secara nggak sengaja, secara nggak sadar, kadang adalah misalnya ada masalah di rumah atau misalnya anak sakit, pasti adalah kepikiran di sekolahnya gitu kan. Ya itu sih, kalau masalah walas ya dinikmatin aja lah ya, seneng-seneng aja sih. Masa-masa kalian, umur-umur kalian itu kan lagi seru gitu, lagi seneng main, seneng berinteraksi sama teman-teman yang lain, seneng coba hal baru. Ya ibu sebisa mungkin di sekolah ya mengarahkan kalian gitu loh, biar kalian tidak ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena pekerjaan atau profesi menjadi guru itu kan kita ini ya, berinteraksinya dengan manusia gitu loh, bukan dengan benda mati gitu kan. Kita berinteraksinya dengan manusia, dengan siswa, dengan orang tuanya gitu, yang ibaratnya ya punya hati, punya perasaan, gimana kita menghadapi siswanya, menghadapi orang tuanya gitu ya, biar ya sejalan gitu loh, sefrekuensi. Belum menemukan kesulitan sih kayaknya di SMK ini sih. Maksudnya ya alhamdulillah kelas kalian yang dititipin, diamanahin ke ibu juga, maksudnya bukan kelas yang gimana ya, yang superior gitu ya, masih ya kenakalan bocah gitu ya kan, paling cuman terlambat, suka nongkrong,
atau ya hal-hal kecil gitulah, maksudnya belum yang mengalami kesusahan banget gitu, masih alhamdulillah masih bisa dikendalikan. Kesannya semoga apa ya, pokoknya Ibu senang ketemu kalian di SMK Informatika Al Irsyad gitu ya. Ketemu anak-anak yang soleh-soleha, yang secara penampilan dijaga, insya Allah gitu ya. Di sekolah yang Ibu lihat. Kalau di luar ya semoga Ibu harap kalian juga bisa ya berpenampilan, misalnya ya yang perempuan kerudungnya ya menutupi dada gitu kan, syar'i. Yang laki-laki juga penampilannya sopan, menutup aurat, terus menjaga sholat gitu ya. Semoga nilai-nilai kebaikan dari SMK Informatika Al Irsyad itu masih bisa diterapkan, dilestarikan gitu ya. Misalnya kan yaitu cara berpakaian, ketepatan sholat, terus murojaah, semoga yaitu bisa dijaga selamanya. Menjadi guru tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali lika-liku yang harus dilalui dengan kesabaran yang begitu besar untuk menghadapinya. Terdapat guru hebat yang begitu berjasa atas segala ilmu dan nasihat yang ia berikan, menjadikan dirinya tempat untuk para murid berkeluh kesah serta membimbing para murid agar selalu berada di jalan yang benar.